Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Siti Lastu di Learning Journal yang ke-10. Nah, langsung aja ya, pada pertemuan kali ini membahas tentang transformasi diri, mentalitas, dan teknik komunikasi untuk pembicara yang handal. Nah, sebelum itu kita bahas dulu tentang performa bahasa. Nah, performa bahasa dalam public speaking itu ada beberapa hal. Yang pertama, pilihan kata. Yang kedua, struktur kalimat. Yang ketiga adalah intonasi. Yang keempat, gaya bahasa. Nah, selanjutnya adalah komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini merupakan komunikasi yang disampaikan melalui bahasa, baik secara lisan atau tulisan. Nah, komunikasi ini lebih dominan karena ide dan informasi lebih mudah disampaikan dan bisa dipahami melalui bahasa. Misalnya nih, berbicara lewat telepon atau menulis surat, seperti itu. Ada juga fungsi bahasa nih menurut Larry L. Barker. Yang pertama itu penamaan, dan yang kedua interaksi, yang ketiga transmisi informasi. Nah, kemudian ditambahkan oleh Cassandra bahwa fungsi itu meliputi salah satunya adalah mengenal dunia sekitar kita. Kemudian ada juga berhubungan dengan orang lain, dan selanjutnya adalah mengenal diri dari kepercayaan dan tujuannya. Kalau tadi komunikasi verbal, sekarang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang pesannya itu dikemas dalam bentuk tanpa kata. Nah, dalam hidup kenyataan, komunikasi nonverbal ini jauh lebih banyak dipakai oleh orang lain. Kenapa? Karena komunikasi nonverbal ini lebih bersifat jujur dan mengungkapkan hal yang ingin kita ungkapkan secara spontan gitu ya. Kemudian apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu biasanya tidak menggunakan bahasa lisan atau tulisan, kemudian menyampaikan emosi, sikap, dan hubung antar individu. Kemudian sering terjadi secara spontan dan tanpa kita sadari. Kemudian dapat memperkuat dan menggantikan atau bertentangan dengan pesan verbal. Nah, kemudian simbolik public speaking. Nah, simbolik ini merujuk pada penggunaan simbol baik verbal ataupun non-verbal untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Karena simbol di sini tidak hanya terbatas pada kata-kata saja, tetapi juga mencakup bahasa tubuh, kemudian suara intonasi atau intonasi suara maksudnya, kemudian ekspresi wajah dan gestur yang digunakan oleh pembicara untuk memperkuat pesan yang disampaikan kepada audiens. Selanjutnya adalah penampilan. Penampilan ini adalah salah satu aspek penting dalam keberhasilan public speaking ya. Karena penampilan yang baik itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita dan membantu menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens dan bisa dipahami juga oleh audiens gitu. Nah, itu saja materinya. Kemudian lanjut kepada penyampaian public speaking oleh 3 teman saya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya Raihan. Dia menyampaikan motivasi untuk kita sebagai mahasiswa gitu ya. Dia juga menyampaikan cerita pribadinya sebagai mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang. Nah, tapi tetap mempunyai kesibukan. Lanjut, teman saya yang kedua bernama Yusuf Anwar. Nah, dia ini sebenarnya menyampaikan stand up sebenarnya, dan lucu banget sih ya menurut aku karena gaya bicara dan komuknya itu bikin ngakak gitu ya, bikin audiens itu tertawa karena dia juga menyampaikan stand up gitu. Kemudian yang ketiga adalah teman saya yang bernama Nur Nabila. Dia juga menyampaikan tentang kisah Wali Songo. Nah, Wali Songo ini adalah tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Nah, mereka ini berdakwah dengan pendekatan yang damai dan penuh hikmah dan mengutamakan kearifan lokal. Nah, dengan cara yang kreatif seperti kesenian, budaya, pendidikan, dan keteladanan akhlak, mereka berhasil menyentuh hati masyarakat gitu. Kisah-kisah mereka ini tidak hanya menginspirasi secara spiritual, tapi juga memberi pelajaran penting tentang toleransi, kesabaran, dan strategi dakwah yang bijaksana. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang kisah Wali Songo, dan terima kasih kepada
desain pengampu dan juga teman yang telah menonton saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next video.